Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini kita akan bahas satu saham lagi gitu ya. Kalau sebelumnya saya bahas saham BBRI, sekarang saya bahas saudaranya yaitu saham Bank Mandiri, kode emitennya BMRI. Disclaimer on, sifatnya investment research teman-teman, bukan ajakan jual beli dan tidak ada niat saya untuk menjatuhkan stakeholders tertentu. Dan ide investasi dari BMRI ini adalah saya melihat sebagai sebuah modern bank BUMN gitu ya, dengan konsep yang efisien karena dia cabangnya nggak sebanyak BBRI, dengan target market korporasi dan komersial. Nanti di slide belakang saya akan coba bahas kenapa target market ini membedakan BMRI dengan BBRI gitu ya. So mari kita mulai. Sekilas perusahaan dulu, mungkin teman-teman juga sudah pada aware lah ya, Bank Mandiri pastinya teman-teman juga sudah sering lihat atau bahkan teman-teman sebagai nasabahnya gitu ya. Punya kurang lebih 2.300 kantor cabang. Di Indonesia sendiri, Bank Mandiri ini adalah bank dengan total aset terbesar teman-teman ya. 2.160 triliun total asetnya. Dan oleh Pak Erick Thohir sendiri sebagai Menteri BUMN, Bank Mandiri ini diarahkan gitu ya untuk memegang segmen korporasi. Beda dengan BBRI, di merger dengan Pegadaian masuk BBRI, PNM masuk BBRI. Fokusnya ke arah mikro gitu ya, ke arah UMK, mikro, SMI. Tapi kalau BMRI didorong untuk memegang segmen yang korporasi. Akhirnya apa? Segmen korporasi dan komersialnya BMRI itu setara 52% dari total loan-nya BMRI gitu ya. Jadi kalau kita coba bandingkan dengan segmennya BBRI di mana ada lapisan UMKM, mikro gitu ya. Ini kalau dibandingkan tuh cukup jomplang teman-teman. Di BMRI sendiri, consumer dan mikro loan kalau digabung tuh hanya 19% ya. 19% dari total loan-nya. Sedangkan komersial dan korporasinya 52%. Artinya segmentasi ini segmentasi yang menurut saya zona nyaman gitu ya. Kenapa zona nyaman? Karena kalau korporasi datang minta pinjaman ke BMRI, dia perlu jaminan ya. Dia perlu jaminan. Beda banget dengan microloan gitu ya, seperti yang dihadapi BTBS atau mungkin BBRI di beberapa case. Sementara kalau ngomongin korporasi dan komersial sudah pasti ada jaminannya, entah itu agunan dalam bentuk gedung, usaha-usaha yang bisa dijaminkan gitu ya. Apa jaminannya? Termasuk juga di segmen komersial gitu ya. Jadi ini zona nyaman buat BMRI. Kalau teman-teman ragu di BBRI karena ngelihat, wah BBRI itu LDR-nya kemarin tinggi, kemudian BBRI ini sekarang apakah sama dengan BTPS ke depan karena mereka punya challenge di NPL yang naik, maka BMRI bisa menjadi solusinya teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sisi nasabah-nasabahnya BMRI ini adalah nasabah-nasabah korporasi dan komersial tadi, yang mana kalau dari gambar ini, data-data ini teman-teman bisa lihat ya, consumernya BMRI yang kontribusi kepada segmen wholesale, ada financial service, metal, mining, ada industri kelapa sawit, ada industri batu bara gitu ya. Siapa yang memberikan kontribusi terhadap loan growth ya? Ada industri metal, ada industri oil and gas, rokok ya, manufaktur, infrastruktur. Ini ngomongin segmen korporasi dan komersial semua isinya. Beda kan dengan Bank BTPS misalnya, dengan Bank BBRI yang kontribusi pinjaman dari retailnya cukup besar di sana. Nah, kalau itu yang dihadapi oleh BMRI, situasi di mana mereka lebih banyak melayani segmen-segmen korporasi dan komersial, ternyata secara pertumbuhan kinerjanya itu cukup konsisten, teman-teman. Dimana kalau kita lihat di bagian kinerja, pendapatannya mereka year on year itu sebenarnya naik 13%. Year on year laba bersih masih naik ya, meskipun sangat tipis 1%. Tetapi yang belakangan ini saya lihat dari tanda kutip media, mereka tuh berusaha menggiring adalah quarter on quarternya, Q on Q-nya yang coba digoreng gitu ya. BMRI anjlok, BMRI turun quarter on quarternya. Laba bersihnya turun 20% secara quarterly. Tetapi kalau kita ngelihat dari kinerja-kinerja perbankan secara umum, ekuitasnya naik gitu ya. Ya ini belum terlalu perbankan banget lah, ekuitas standar. Ekuitasnya naik, ROE-nya konsisten double digit gitu ya. Ya exception lah ya di zaman pandemi ya teman-teman, tapi tahun lalu mereka peak mencapai 23,6%. Yang artinya ini capaian
puncak dalam 6-7 tahun terakhirnya BMRI. Apalagi mereka punya dividen payout ratio 60%, membuktikan keuangannya solid gitu ya. Keuangan yang solid, semakin mature perusahaan, semakin kecil kemungkinan dia membutuhkan cash atau dana untuk ekspansi. BMRI menurut saya dalam kondisi yang sudah mature, dan saya proyeksikan ke depan dividen payout ratio bakal makin besar gitu ya. Apalagi catatannya, ngomongin aset, BMRI punya obligasi pemerintah 310 triliun. Jadi secara keuangan overall saya bisa bilang BMRI sangat-sangat solid, teman-teman. Nah, kalau kita pindah ke metrik perbankan ya, katakanlah kita mau bahas dari sisi kinerja operasional perbankan. Pertama, kalau ngomongin profitability, ada net interest margin ya. Net interest marginnya mereka dibandingkan dengan kuartal 1 2023, ya ini turun ya, dari 5,4 menjadi 5,07. Kemudian CASA. CASA itu current account, saving account, dana murah gitu ya. Dana murah ini BMRI dari 74,2 naik menjadi 74,4. Masih oke gitu ya. Apalagi CAR gitu ya. Adequate ratio capital, ngomongin kecukupan modal. Kecukupan modal turun tipis gitu ya, 20,3, 19,9. Non-performing loan, apakah loannya bagus atau berisiko seperti BBRI yang kemarin sempat naik di atas threshold gitu ya. BMRI justru enggak, dia dari 1,77 turun menjadi 1,17. Jadi secara umum pun metrik-metrik perbankan BMRI itu terlihat bagus gitu ya. Jadi nggak ada masalah dari sisi fundamental. Bahkan kalau kita ngomongin non-performing loan, teman-teman lihat di sini non-performing loan itu mereka di kuartal 1 2024 mencatat hampir 6 triliun ya, 5,9 triliun non-performing loan. Ini ada keterangannya nih. Ada komersial segmen 65,5, ada 58,7 capital working loan gitu ya, model kerja dari perusahaan. Siapa peminjamnya gitu ya? Ini manufaktur, agriculture, konstruksi. Saya sih worry-nya paling di masalah konstruksi ini ya. Jangan BUMN khususnya yang sedang carut-marut nggak bisa bayar utang. Itu potensi besar untuk di write off gitu ya oleh BMRI. Nah, berita bagusnya adalah ngomongin NPL, justru BMRI mengupgrade status dari yang non-performing loan menjadi performing loan sebesar 23,9 triliun gitu. Jadi kebalikannya, kalau di sebelumnya ini adalah non-performing loan yang dicatat hampir 6 triliun, mereka merubah 23,9 triliun ini menjadi performing loan, artinya sudah mulai bayar lagi. Jadi ini tentu saja berita yang informasi yang menurut saya sangat bagus terkait dengan loan risk-nya BMRI gitu ya di 2024 ini. Itu tadi secara metrik kinerja perbankannya. Sekarang kita pindah ke bagian valuasi, di mana saya quotes lagi gitu ya, karena ini idenya adalah kita menghold saham yang wonderful di harga yang fair. Jadi kuncinya adalah kita ingin pegang BMRI itu di harga yang range harga wajar. Kalau teman-teman pakai min PI 5 tahun, ini kelihatan ya sudah sedikit di atas gitu ya. Di sini adalah range harga wajarnya, 5 ribuan ya. Jadi saya coba, kita akan pikirkan strategi gimana caranya untuk punya BMRI di harga 5 ribuan. Jadi dengan kondisi penurunan kemarin, ketika BMRI di bawah turun 8%, itu masih belum cukup murah untuk kita bisa entry di BMRI gitu. Lanjut teman-teman. Kalau ngomongin story dan growth, pertama kita kembali lagi ke faktor fundamental dari BMRI gitu ya. Perusahaan perbankan BUMN yang sangat besar, cerminan ekonomi nasional menurut saya. Secara perusahaan, company ini bertumbuh terus, kinerjanya konsisten, bermain di segmen yang nyaman. Segmen nyaman tadi ya, korporasi dan komersial. Di antara semua bank yang beroperasi di Indonesia saat ini, bank di Indonesia BMRI punya aset paling besar, 2.160 triliun gitu ya. BMRI aja masih lebih tinggi dibandingkan BBRI gitu ya. Jadi secara aset, secara finansial ini solid banget. Jadi story apa lagi yang mau coba kita pikirkan? Menurut saya kita nggak terlalu melihat story akan seperti apa untuk BMRI gitu ya, karena fundamental yang sudah sekuat ini. Jadi menurut saya sudah sangat bagus dari sisi fundamental bisnis. Dan kalau teman-teman masih apa ya yang menarik dari BMRI ke depan, saya coba tawarkan, saya nggak tulis di sini, yaitu adalah
wajah digital BMRI melalui Livin App gitu ya. Menurut saya ini bagus sih. Teman-teman boleh lihat di reportnya mereka bagaimana Livin itu nanjak gitu ya. Dan makin lama saya yakin Livin bakal jadi sebuah ekosistem digital yang bagus buat BMRI. Mereka juga ada Kopra, ada beberapa inisiatif digital lainnya. Jadi cukup bagus untuk inisiatif digital dari BMRI. Cuma catatan saya adalah jaga-jaga kalau BMRI ternyata diutangin oleh BUMN rugi nggak jelas itu, maka semoga aja BMRI terhindar gitu ya, atau mungkin entah apa kayak ada bantuan dari pemerintah karena itunya utang-utang negara juga gitu ya. Semoga sih bank-bank BUMN, BMRI, BBRI, BBNI, BBTN terhindarlah dari utang-utang BUMN yang nggak jelas itu. Meskipun saya tahu tetap ada aja ya yang masuk ke bank-bank tersebut. Jadi kalau kita pertimbangkan faktor risikonya, menurut saya sejauh ini Bank Mandiri tidak ada fundamental issue. Isunya adalah, bukan isu, yang kita coba jaga adalah kita punya saham ini, kita hold di harga yang cukup murah. Bukan murah saya sebut, malah fair ya, fair price. Kalau ngomongin fair price-nya, min PI 5 tahun di harga 5 ribuan. Jadi kalau harga sekarang 6.200, turun 7% lagi. Baru bisa kita jadi untuk titik entry yang pertama, kita siapkan strateginya. Dan saya pribadi sih prefer untuk pegang BMRI ini sebagai core stock gitu ya. Dengan dividen 5-6%, kecenderungan DPR mungkin akan meningkat. Ya 5-6% itu tinggal sedikit lagi gapnya dibandingkan dengan BJTM, BJPR ya, 8%-an. Kecenderungan harga sahamnya naik lagi. Jadi ini keuntungan yang menurut saya sangat menarik compare ke BJTM dan BJPR ya, harga sahamnya cenderung nggak terlalu bergerak gitu ya. Jadi si capital gain nggak terlalu banyak. Bisa diharapkan. Jadi gimana caranya kita bisa mendapatkan BBRI di harga yang cukup ideal, cukup nyaman kita hold. Seperti biasa saya simulasi dengan dana 10 juta teman-teman. Di akhir kita bisa mendapatkan BMRI di level 5.200. Punya 19 lot ya. Gimana cara belinya? Kita beli 5 lot dulu di harga 5.800 atau turun 7%-an dari harga sekarang. Ini kita beli dengan porsi 30%. Lalu kita beli lagi 40% porsinya, kita dapat 7 lot gitu ya di harga 5.200 dan last di harga 4.800. Saya sendiri teman-teman nggak terlalu optimis bahwa BMRI itu akan mampir ke 4.800. Jadi kalau skenario-nya berbeda, saya juga nggak masalah untuk hajar BBMRI di 5.000-an gitu ya, 5.000, 5.100 di 30% sisa akhirnya. Jadi as long as kita bisa dapat harga 5.200, menurut saya sudah cukup nyaman untuk hold BMRI dalam jangka panjang. Nah, catatan akhir dari saya sebelum close dalam video kali ini, teman-teman yang baru ketemu channel ini, bantu subscribe dan like, share, dan feel free untuk nanya apapun di kolom komentar. Jadi saya akan coba jawab beberapa pertanyaan teman-teman juga di kolom komentar gitu ya. Mas, Bang Roy ikut ini nggak? Lihat asing masuk apa enggak gitu ya? Untuk mulai akumulasi. Saya sendiri nggak terlalu melihat teman-teman. Tapi sebenarnya melihat transaksi dari asing yang punya uang sebegitu besar, mampu menggerakkan market itu bagus juga. Artinya kita melihat antusiasme market terhadap sebuah emiten. Itu aja sih poin plusnya gitu ya. Tapi seringkali kalau kita ngikut itu, harganya itu sudah agak naik gitu ya. Nah, saya sendiri kecenderungan saya lebih sering ya sudah sesuai dengan strategi yang saya susun, saya mau beli gitu ya bertahap 3 kali, ya udah saya siapin aja pembelian 3 kali. Asing masuk, asing nggak masuk, urusan belakangan. Saya memenuhkan alokasi portofolio dulu gitu. Kalau sudah full ya sudah. Artinya apa? Misalnya kalau BMRI saya sudah pegang harga 5.100. Ternyata turun nih ke 4.500. Ya sudah, alokasi sudah full, saya nggak usah ngapa-ngapain lagi. Kenapa? Karena dengan target dividen 5-6%, kemudian potensi capital gain-nya, saya nggak perlu ngejar-ngejar sampai harus beli harga paling bawah gitu. Saya nggak perlu. Jadi sudah cukup nyaman dengan itu. Dan kalau teman-teman ingin menjadikan BMRI ini sebagai growth stock gitu ya, taking profitnya di mana? Saya rasa sih 8.500 nggak terlalu jauh lah ya buat BMRI 2 tahun atau 2-3 tahun. Saya rasa BMRI ke 8.500 sih masih cukup optimis. Oke, itu aja teman-teman pembahasan saya kali ini mengenai saham BMRI. Semoga memberikan insight baru buat teman-teman, apalagi kalian yang mungkin ragu nih Bang, BBRI kok NPL-nya tambah naik. Nah, ini alternatifnya BMRI. So, tetap kalian analisa lagi gitu ya, kalian perdalam dan kalian lakukan analisa yang lebih
spesifik lebih dalam sebelum mengambil keputusan. Sampai ketemu guys di next video. Kalau kamu mau request saham, tulis di kolom komentar. Habis ini kita bahas saham apa lagi. So, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, share, dan sampai ketemu di next video. God bless you. Bye-bye.